Mungkinkah kehidupan kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19? Kemana-mana tidak perlu pakai masker, tidak perlu jaga jarak, tidak perlu hindari berjabatan tangan, tidak perlu hindari cipika-cipiki, dan tidak perlu hindari kerumunan. Di video ini, saya akan bahas mengenai apakah mungkin kehidupan kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Berdasarkan data COVID-19 di Indonesia, sampai tanggal 22 Agustus 2021, jumlah kasus COVID-19 sebanyak 3.979.456 orang, sedangkan jumlah yang meninggal sebanyak 126.372 orang. Artinya, fatality rate-nya adalah 3,175%, atau antara 31 sampai 32 orang meninggal per 1.000 kasus. Kemudian, sebagian besar yang sakit akibat tertular COVID-19 adalah penderita komorbid, dan yang meninggal akibat COVID-19 adalah penderita komorbid. Di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa penderita komorbid adalah penderita hipotiroid. Daya imun tubuhnya sangat menurun. Referensi ada di description box. Apakah herd immunity atau kekebalan kelompok? Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah keadaan di mana di suatu wilayah sebagian besar masyarakatnya atau herd menjadi imun karena sudah terpapar dan sembuh, atau sudah terpapar tetapi tidak sakit dari suatu wabah penyakit seperti COVID-19. Agar tercapai herd immunity, masalahnya adalah penderita hipotiroid atau penderita komorbid, daya imun tubuhnya sangat menurun, sehingga dapat berakibat fatal bila terpapar COVID-19. Bila kita tidak hipotiroid, kecil kemungkinan akan menjadi sakit akibat terpapar COVID-19, dan kemungkinan berakibat fatal akibat COVID-19 juga sangat kecil karena daya imun tubuh kita maksimal. Bagaimana caranya agar tidak hipotiroid? Bagaimana kalau sudah menderita penyakit kronis atau sudah komorbid? Bagaimana cara mengetahui kalau kita hipotiroid? Agar tidak hipotiroid dan untuk atasi hipotiroid, pertama, stop semua makanan dan minuman yang terbuat dari tepung terigu dan gandum karena mengandung gluten. Stop semua makanan dan minuman yang terbuat dari kedelai karena mengandung fitoestrogen. Juga hindari minyak goreng tinggi PUFA. Semua itu adalah faktor penyebab hipotiroid. Penjelasan ada pada video-video saya sebelumnya. Kedua, yang penting dikonsumsi adalah telur, buah-buahan, butter, wortel mentah dan rebung, VCO, kopi, udang, kikil, dan MgCl2 atau magnesium chloride. Penjelasan ada di video saya sebelumnya. Link videonya ada di description box. Kemudian cara tes hipotiroid akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Sekarang mari kita coba berandai-andai. Bagaimana bila sejak awal pandemi COVID-19 yang diisolasi adalah penderita komorbid, sedangkan yang tidak komorbid dapat melakukan aktivitas seperti biasa? Apakah dengan demikian herd immunity dapat terjadi dengan cepat dan kehidupan dapat kembali normal seperti sebelum COVID-19? Bagi Anda yang sudah mengikuti video saya sebelumnya, tentunya tahu jawabannya. Sekian video saya mengenai apakah mungkin kehidupan kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Ikuti terus video saya selanjutnya mengenai cara hidup sehat dengan lebih memahami bagaimana tubuh kita bekerja. Silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ada video yang terlewatkan. Bila video ini bermanfaat, silahkan di-share dengan rekan Anda
dan kerabat dekat Anda. Silahkan tekan tombol like agar saya lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya.